Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noval Muanafaza dari Universitas Swadaya Gunung Jati. Dan pada kesempatan kali ini saya mendapatkan mini project dari studi independent infinite learning tentang query WordPress di IBM Watson X Data. Dan seperti biasa, kita akan ke IBM Watson X Data terlebih dahulu. Lalu kita akan ke data manager, infrastruktur manager, lalu kita mengecek apakah engine-nya sudah nyala atau belum. Ternyata sudah nyala dan kita akan langsung masuk ke query WordPress saja. Dan ya, kita akan membuat tabel yang pertama, yaitu tabel pelanggan. Jadi dari membuat tabel pelanggan itu berisi tentang ID pelanggan, nama, dan lain-lain. Nah, ini ada kesalahan. Oke, ternyata sudah terbuat ya. Jadi ini tabel pelanggan yang berisi tentang ID, nama, email, kota, dan tanggal daftar. Lalu yang kedua, kita akan membuat tabel pesanan yang berisi tentang ID pesanan, ID pelanggan, tanggal pesanan, dan tanggal total harga maksud saya. Lalu ya, sudah terbuat tabelnya. Lalu kita akan coba cek ya. Sebentar. Itu dia, udah terbuat ya. Dari ID pelanggan, ID pesanan sampai total harga. Lalu yang ketiga, selanjutnya akan kita membuat data 10 pelanggan yang berisi tentang value-nya itu ID pelanggan, nama, email, kota, dan tanggal daftar. Jadi ini berisi tentang 10 pelanggan dan lain-lainnya gitu. Lalu selanjutnya kita akan membuat data pesanan. Dari data pesanan sendiri itu ada ID pesanan, ID pelanggan, tanggal pesanan, dan total harga. Nah, itu ada dari value-nya. Kita buat di sini, sudah dibuat oleh saya dan sudah udah masuk ke ID pelanggan, ke pesanannya maksud saya. Nah, ini lalu lanjut kita akan membuat apa nih? Ini kita memilih semua data dari pelanggan. Nah, bisa kita lihat ada 10 ya, 10 data pelanggan. Nah, ini kita membuat untuk melihat berapa sih pesanan yang udah kita buat gitu. Berapa data pesanan yang udah kita buat. Nah, ternyata ya 10 pesanan. Lalu kita akan memilih kolom menyaring data pelanggan berdasarkan kota. Dan di sini saya menggunakan kota Cirebon. Nah, itu udah terlihat namanya Nopal dari kota Cirebon, tanggal daftarnya 2018. Lalu saya akan menyaring data pesanan berdasarkan berdasarkan nama. Yang pertama ada ascending dulu. Secara ascending namanya. Nah, pertama dari B sampai R gitu, A B C D E F G gitu. Jadi ini ngurut abjad sampai yoga ya, sampai Y. Ini nama-nama pelanggan berdasarkan abjad gitu, diurutkan berdasarkan abjad atau ascending.
ascendingnya dari A sampai Y gitu, A sampai Z gitu. Nah ini secara descending, yaitu dari Z sampai A. Nah dari yoga dulu sampai bela gitu. Nah selanjutnya kita akan lakukan fungsi agresi seperti count yang pertama. Nah ini kita melakukan fungsi agresi dan jumlah pelanggannya itu 10 total ya, jumlahnya gitu. Nah kita akan melakukan yang kedua, yaitu menghitung total penjualan. Nah total penjualannya kita mendapatkan sebanyak 548.000. Nah ini kita coba lagi. Untuk menampilkan pelanggan ya ini tuh, dan jumlah pesanan mereka. Nama, Bella, jumlah pesanan 1, dan lain-lain sampai Sambo. Sambo juga 1 ternyata. Nah selanjutnya kita akan menampilkan pelanggan yang belum pernah memesan. Jadi apakah ada atau tidak? Dari hasilnya, oh ternyata tidak. Ternyata pelanggan yang belum pernah memesan itu tidak ada. Lalu selanjutnya kita selanjutnya kita akan melakukan pencarian pola dan penggabungan query. Nah ini menampilkan 2 pelanggan terbaru ya, yaitu Lulu dan Juju. Lulu dan Juju dari Bandung dan Surabaya. Tanggal daftarnya 2024 dan 2022. Itu tahunnya itu. Lalu selanjutnya kita akan menampilkan pelanggan dengan nama huruf K gitu. Awalannya huruf K, ada nggak ya? Nah, mari kita tengok hasilnya ada nggak. Ini kayaknya itu kapital ya yang saya coba. Ternyata nggak ada huruf K kapital itu. Coba kita pakai huruf D. D kapital. Oh nggak, D biasa aja. D tidak kapital ya. Coba kita apakah ada hasil ya? Oh tidak ada. Mari kita coba balik ke K lagi. Barangkali ada. Kita coba ke K. Nah, K-nya tapi bukan K kapital ya. Nah, kita coba. Apakah ada hasilnya? Iya, ternyata ada. Namanya Kia, Kota Indramayu, tanggal daftar 2020, bla 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 gitu. Dan kita akan membuat tabel karyawan. Ini tabel karyawan yang bekerja di toko online Mas Rusdi ya. Nah, kita akan membuat. Oh, ada error sebentar. Line 6 mismatch input tanggal masuk. Sebentar. Tanggal masuk kan benar kayak gitu. Oh ini komanya, kota varchar 50, itu lupa aku. Bentar ya, turun lagi. Dia udah terbuat ini, resultnya true. Itu dia tabel karyawan kita. Karyawan toko online Mas Rusdi. Nah itu dia, udah ada ID karyawan, nama, email, kota, dan tanggal masuk. Ini centang dulu ya. Silang dulu maksudnya. Nah ini tabel karyawan atau nama-nama karyawan yang bekerja di toko online Mas Rusdi. Ini sebanyak 10 karyawan.
ada Budi, ada Borsito, ada yang error ini. Nah, ini tuh lupa koma di Indramayu. Oke, masih ada error di line 10. Sebentar ya. Line 10. Cash line 12 dulu. Bentar. Itu benar sih line 12. Harusnya udah benar. Di line 10 Mursito @email Brebes. Apa salah di situnya? Coba dulu. Nah, line 10 dan line 9. Berarti yang tadi benar. Ya, yang tadi benar. Coba line 10, line 9 dulu. Line 10 dan 9 dulu. Kita kasih tanda petiknya. Sip. Bisa kasih tanda petik. Udah. Kita coba run lagi. Line 13-nya mismatch input lagi. Kita coba hapus dulu. Nah, kita pakai yang tadi, yang awal ya. Kita coba. Dan hasilnya mungkin bakal benar. Harusnya benar ini. Dia. Ada tuh hasilnya 10 row ya. Dan selanjutnya kita akan setelah membuat tabel setelah menyisipkan data pelanggan, data karyawan maksud saya, lalu kita akan menggunakan union dan menggabungkan hasil query. Nah, ini dia, menggunakan union dan menggabungkan. Kita cek hasilnya. Nah, itu dia. Ada Nopal, ada Burhan, ada Cecep, ada Randy, Dita, Sinta. Nah, udah itu dia, udah di union ya, udah digabungkan juga. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan case untuk mengkategorikan pelanggan. Jadi di atas 500.000 itu dia silver ya. Lalu di atas 1 juta itu dia gold. Jadi ini pelanggan yang menggunakan uangnya lebih dari 500 dan 1 juta gitu. Dan kalau di bawahnya itu dia bronze. Nah, ini dia udah muncul namanya. Itu Kia bronze, Randy bronze, Gilang bronze, Yoga bronze. Ini sepertinya belum ada yang lebih dari 500 itu. Berarti bronze semua. Nah, ini dia, kita akan menggunakan Show City ya. Show City itu menampilkan kota. Salah, bentar. Ada yang salah itu. Bentar ya, aku cek dulu. Batamnya ternyata pakai underscore harusnya. Kita coba. Oke, ini untuk membuat view pelanggan Jakarta. Kalau di contoh Jakarta, kalau di ini Batam, kalau di aku. Nah, lalu selanjutnya kita akan modifikasi data dan subquery. Kita menghapus pelanggan dulu dengan ID tertentu. Nah, ini dengan ID pelanggan 3 ya. Nah, udah. Dan belum, error dia. Di mana dia error? Pelanggan. Itu dia pelanggan. Tuh, nambah typo lagi. Ini yang bentar, aku hapus dulu ya. Sip. Kita run on starter lagi. Kita save dulu, jangan lupa. Lalu kita coba tengok hasilnya. Apakah sudah? Udah ya, udah. Jadi ID pelanggan 3 itu udah terhapus. Sip. Kita lalu akan mendelete pesanan dengan ID pesanan 109. Kita run on starter.
Kita tengok. Nah, udah nih ID pesanan 109 udah terhapus. Silang dulu, ini mengganggu saja IDM ini. Aduh, mengganggu. Apalah, aku gondok nih. Nah, lalu selanjutnya kita akan menggunakan subquery untuk menampilkan pelanggan dengan total pembelanjaan tertinggi. Jadi top spender gitulah istilahnya mah. Top spender di toko online Mas Rusdi ini siapa ya? Kita tengok ya. Aduh, masih running. Ini dia. Oh, Nopal ya, top spendernya. Oke, Nopal ya, Nopal B Cirebon 2018. Wih, keren kali Nopal, top spender ya. Lalu kita akan melakukan fungsi tambahan, yaitu untuk menghitung diskon. Ini dia diskonnya. ID pesanan 101 dan 102, total harganya 23.000 dan 52.000. Diskonnya juga segitu. Nah, kita akan menggunakan grup buy dan having untuk menampilkan kota dengan lebih dari 2 pelanggan. Oh, ternyata nggak ada resultnya, hasilnya nggak ada ya. Berarti nggak ada kota yang 2 pelanggan ini, 2 pelanggan yang sama kotanya, nggak ada. Oke. Coba kita ganti 2 count-nya. Kita coba tengok, tetap nggak ada. Ya udahlah. Kita lanjut aja ke join ya. Menggunakan join untuk menampilkan pelanggan dan detail pesanan mereka. Kita coba run on starter. Tadi ada kesalahan dikit ya di P-nya itu, P-nya kapital udah kayak ganti jadi P biasa. Kita coba mati. Itu dia, Faiz. Dulu Yoga, Sambo. Udah banyak ya joinnya untuk menampilkan detail pelanggan dan pesanan mereka. Lalu ke step 30 atau step selanjutnya kita menggunakan fungsi agresi untuk menghitung rata-rata total harga pesanan. Total harga pesanan itu 500.000 atau 50.000 itu, 500.000 kayaknya. Nah, kita lanjut ke ini. Selanjutnya kita akan menampilkan pelanggan yang memiliki @email.com. Emailnya itu @email.com, emailnya. Nah, ini dia. Ada Faiz, ada Sambo, ada Juju, ada Nopal, ada Kia, ada Randy gitu. Ini dia yang pelanggan-pelanggan yang menggunakan @email.com. Lalu selanjutnya kita akan update data customer. Jadi delete-nya udah ini ya. Oh, error. Bentar, ada error. Itu pelanggannya. Kita hapus ya. P-nya 2. Ini kita memperbarui data pelanggan dulu sebentar ya. Tunggu hasilnya. Ini dia udah perbarui data pelanggan. Ya, gitu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton. Goodbye in the next session and good luck in our life. See you.